Selamat datang di PTSP Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Untuk mengoptimalkan serta digitalisasi pelayanan, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menghadirkan inovasi berupa PTSP online di mana masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan petugas melalui video call, telepon, kirim pesan melalui WhatsApp, mengenai persyaratan dan alur proses untuk pengajuan perkara di pengadilan. Masyarakat dapat mengakses PTSP online melalui halaman website Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Kemudian memilih layanan yang dibutuhkan dari keempat meja layanan yaitu meja pidana, meja perdata, meja hukum dan meja umum. Kemudian masyarakat dapat memilih fitur melalui telepon, kirim pesan atau video call. Dengan hadirnya PTSP online ini tentunya semua layanan informasi terkait persyaratan dan proses pendaftaran perkara dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya, dan kelompok rentan pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pengadilan Sumbawa Besar berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dengan berbagai inovasi untuk memberikan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta kemudahan akses bagi masyarakat pada umumnya dan kelompok rentan pada khususnya dalam rangka mewujudkan kawasan zona integritas menuju WBK dan WBPR. Hadirnya PTSP online diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat mencari keadilan dalam setiap proses peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Dengan saya Sinta, PTSP Perdata, ada di sana Batu. Selamat pagi Mbak, saya mau tanya masalah akta kelahiran. Ini akta kelahiran anak saya ada yang salah tahunnya. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya Septia Mbak. Baik, bisa ditunjukkan identitasnya bukan DP atau SIM-nya? Iya sebentar. Iya Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya disampaikan untuk persyaratan perbaikan akta kelahiran mohon dicatat ya Ibu. Yang pertama, surat permohonan, nanti Ibu ketik, dicantumkan alasan kenapa mau diperbaiki tahun kelahirannya. Nanti setelah itu ditandatangani ya Ibu, dan kemudian nanti di-scan copy, disimpan di dalam flash disk. Selanjutnya nanti persyaratan yang lain seperti fotokopi KTP Ibu sebagai pemohon, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi surat keterangan lahir anak Ibu dari rumah sakit atau bidan, kemudian nanti dilengkapi dengan 2 orang saksi ya Ibu. Ya, semua fotokopi tersebut nanti dilegalisir terlebih dahulu di kantor pos. Setelah itu bisa di-scan copy dan disimpan di dalam flash disk juga. Setelah lengkap akan kami bantu daftarkan di aplikasi e-court. Untuk bisa didaftarkan di aplikasi e-court, kami membutuhkan alamat email aktif Ibu, nomor handphone dan nomor rekening. Jadi setelah lengkap baru Ibu bisa datang ke kantor kami. Jadi nanti setelah lengkap ada sidang gitu Mbak ya? Tepat 1 minggu setelah pendaftaran akan ada sidang Ibu. Nanti semua dokumen aslinya mohon dibawa pada saat proses persidangan untuk ditujukan kepada Bapak. Baik Mbak. Ada lagi yang bisa kami bantu Ibu? Sudah Mbak, cukup udah jelas Mbak. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Halo, selamat pagi. Dengan saya Sinta, PTSP Perdata, ada di sana Batu. Selamat pagi Mbak. Saya mau mengajukan gugatan perceraian ini terhadap istri saya. Kira-kira persyaratannya apa aja ya? Baik Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya dengan Yosua Mbak. Baik Bapak, bisa ditunjukkan identitasnya KTP atau SIM-nya? Oh iya, KTP saya punya Mbak. Oke, baik Bapak. Baik, mohon konfirmasinya apakah Bapak beragama non-Muslim? Saya Kristen Protestan Mbak. Untuk persyaratan pengajuan gugatan cerainya mohon dicatat ya Bapak. Oh iya. Yang pertama Bapak siapkan surat gugatannya Bapak. Nanti di dalam surat gugatannya itu ada dasar dan alasan kenapa mau mengajukan cerai. Oke. Setelah panggilan video ini akan saya kirimkan ke Bapak untuk contohnya. Oh iya, siap. Kalau seandainya saya mengalami kesulitan ini,
untuk pembuatan surat gugatannya. Apa mbaknya bisa bantu kira-kira ya? Apa enggak? Mohon maaf Bapak, kami tidak bisa bantu. Yang wajib membuat surat gugatannya adalah Bapak sendiri atau Bapak bisa minta bantuan pengacara. Kami menyediakan layanan konsul hukum di pengadilan Bapak. Jadi Bapak bisa konsultasi langsung dengan mereka. Tapi nanti untuk pembuatan dokumen akan ada biaya jasa yang Bapak bisa diskusikan dengan mereka lagi. Oh gitu ya. Mungkin mahal ya. Mungkin saya buat sendiri dulu lah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti saya pakai pengacara. Iya Bapak, kalau Bapak memang mau bikin sendiri, nanti persyaratan selain surat gugatannya bisa dicatat kembali ya Bapak. Oke. Yang pertama, Bapak siapkan untuk fotokopi KTP Bapak sebagai penggugat. Ya. Yang kedua, nanti siapkan juga fotokopi kartu keluarga, Ya. fotokopi akta nikah, Ya. fotokopi akta kelahiran anak apabila sudah memiliki anak, dan fotokopi bukti pendukung lainnya. Misalnya alasan pengajuan cerainya adalah karena perselingkuhan, jadi Bapak mungkin ada bukti chat atau foto bisa dilampirkan juga. Nanti semua fotokopi itu Bapak legalisir di kantor pos. Setelah dilegalisir bisa di-scan copy dan disimpan di dalam flash disk ya Bapak. Nanti barang dengan syarat gugatannya tadi untuk Word-nya juga bisa disimpan di flash disk. Karena semua persyaratan nanti akan kami daftarkan di aplikasi e-court. Nah, selain untuk dokumen tadi, untuk bisa didaftarkan di aplikasi e-court, kami membutuhkan nomor handphone Bapak, alamat email aktif, dan nomor rekening Bapak. Mengenai sidangnya sendiri bagaimana ya Mbak? Bisa jadi untuk sidangnya 1 minggu setelah didaftarkan Bapak. Nanti semua dokumen yang Bapak kirimkan tadi harus disiapkan aslinya. Aslinya akan ditunjukkan pada saat persidangan dengan Bapak. Kalau sesuai aturan, untuk proses persidangannya paling lama 5 bulan Bapak. Tapi nanti tergantung dari masing-masing pihak. Misalnya alamat pada pihaknya jelas atau tidak, tergugat sedang berada di luar negeri atau tidak, dan para pihak hadir pada saat persidangan atau tidak Bapak. Apakah informasi yang saya berikan sudah jelas Bapak? Iya, jelas Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Untuk sementara sudah cukup. Ada yang bisa kami bantu? Sudah cukup Mbak. Terima kasih banyak informasinya. Selamat pagi Bapak, selamat menjalankan. Ya, selamat pagi kembali. Halo, selamat pagi. Dengan saya Sinta, bagian PPSP Perdata. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Mbak. Saya mau tanya terkait perbaikan data paspor. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya Nida. Baik Ibu, bisa ditunjukkan identitasnya, KTP atau SIM-nya mungkin? Oke, sebentar. Ini Mbak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya disampaikan kalau untuk pengurusan data paspor di kantor imigrasi ya Ibu. Oh gitu, soalnya kemarin saya udah ke imigrasi, tapi katanya diminta surat, ini ada surat keterangan itu dari pengadilan. Dari pengadilan tidak mengeluarkan surat keterangan untuk perbaikan data paspor Ibu, jadi bisa dikonsultasikan kembali ke imigrasi ya. Oh gitu ya Pak. Iya Bu. Ada lagi yang bisa kami bantu? Oke, sebelumnya bisa mengisi survei kepuasan ya Ibu yang ada di website kami. Sama-sama Ibu, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Setelah persyaratan lengkap, masyarakat dapat datang ke pengadilan untuk dibantu proses pendaftaran perkaranya oleh petugas PTSP. Melakukan permohonan untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian inovasi dan layanan yang kami laksanakan dalam pembangunan zona integritas menuju WPK dan WPBM dengan tetap mengedepankan moto Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang prima, profesional, responsif, inovatif, mandiri, dan akuntabel, serta ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTSP Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bangga melayani bangsa.